Apa yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala? Istilah wawasan wiyata mandala terdiri atas 3 suku kata yang memiliki makna berbeda. Pertama adalah kata wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang, atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya wiyata yang berarti pendidikan, dan terakhir mandala yang berarti lingkungan. Jadi, apabila digabungkan, wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kehidupan sekolah, terutama sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Pada bagian ini, sengaja saya tampilkan gerbang SMK Al-Fatoniyah, sekolah baru para peserta didik sekalian. Mengapa Bapak menampilkan gerbang sekolah? Karena di tempat itu para peserta didik akan mengawali langkah baru dalam perjuangan meraih cita-cita. Di tempat tersebut juga harapannya para peserta didik dapat memulai untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan perilaku buruk di masa SMP untuk mereka menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab untuk meraih cita-cita. Semoga apa yang dicita-citakan peserta didik sekalian dapat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan wiyata mandala dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni sebagai tempat belajar dan rumah kedua bagi peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui kegiatan belajar mengajar, peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna bagi kehidupannya, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, terdapat guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Hal ini berarti bahwa guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat sedikit lain yang juga memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar, seperti staf tata usaha, pustakawan, dan pegawai sekolah yang lainnya. Di sekolah, terdapat kurikulum yang pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar berupa buku pelajaran dan tentunya juga Bapak Ibu guru mata pelajaran, serta sarana prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, jaringan internet, dan lain sebagainya. Terdapat aturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademik contohnya adalah bagaimana cara peserta didik untuk bisa memperoleh nilai, yakni dengan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan. Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Konsekuensi dari kedudukan sekolah sebagai tempat belajar adalah yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan seperti konser musik, kampanye partai politik, maupun calon legislatif. Kedua, bahwa tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk kaya-kayaan, pamer kekayaan, apalagi sekedar pindah tempat duduk. Sangat tidak diperbolehkan. Maka dari itu, peserta didik diharapkan sudah memiliki niat yang lurus ketika berangkat dari rumah, bahwa tujuan berangkat ke sekolah adalah untuk belajar. Ini penting untuk menangkal rasa malas serta pengaruh lainnya dalam belajar. Ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah,
Ini juga penting karena kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan adanya kedisiplinan dari seluruh warga sekolah. Misalnya, peserta didik yang datang terlambat tentu akan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter wajah lebih baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya adalah setiap warga sekolah diharapkan dapat memberikan teladan dalam tutur kata, sikap maupun perbuatan, baik bagi sesama warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Seperti halnya tidak bercanda menggunakan kata-kata yang kasar, menjaga sopan santun, apalagi ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, serta menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai tempat belajar diantaranya tercermin dari perilaku peserta didik berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atribut digunakan secara lengkap, serta bagi siswa laki-laki rambut harus selalu rapi atau tidak gondrong. Yang kedua, mempelajari semua pelajaran yang kita peroleh dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua maupun sekolah. Sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah, baik untuk belajar maupun untuk berorganisasi. Guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, para peserta didik juga memiliki orang tua di rumah, yakni para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik dapat berinteraksi dan berkonsultasi dengan guru mengenai beberapa hal. Guru dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan tentunya dengan berbagai batasan. Teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, peserta didik juga memiliki saudara di sekolah dalam diri teman sebaya, kakak, dan adik kelas yang siap membantu dan diajak berbagi dalam segala hal. Ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama seluruh warga sekolah. Jika di rumah terdapat ruang yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga, di sekolah pun demikian, terdapat fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga sekolah. Saat kita memposisikan sekolah sebagai rumah, konsekuensinya adalah yang pertama, setiap peserta didik harus menghormati guru, seperti layaknya menghormati orang tua mereka di rumah. Yang kedua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar teman di sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang di sekolah, seperti halnya segala fasilitas yang ada di rumah. Dan yang terakhir, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai rumah bagi peserta didik diantaranya tercermin dari perilaku berikut. Yang pertama, menghormati guru dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kedua, menjaga serta memelihara fasilitas sekolah agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh semua orang di dalam sekolah. Yang terakhir, menjauhi segala bentuk tindakan bullying, baik bersifat verbal maupun fisik. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala tidak akan berjalan baik apabila tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K diantaranya. Pertama, keamanan. Keamanan sangat diperlukan agar seluruh warga sekolah tidak merasa khawatir saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, kekeluargaan. Semangat kekeluargaan memungkinkan setiap masalah diselesaikan secara cepat dan minim kekerasan. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang keempat, ada kerindangan.
yakni kenyamanan warga sekolah akan tercipta meskipun di tengah keterbatasan fasilitas. Dengan adanya suasana sekolah yang rindang, kenyamanan tentu akan diperoleh, yakni dengan berkurangnya suhu lingkungan di sekitar sekolah. Selanjutnya ada kebersihan, bahwa untuk bisa belajar dengan baik harus ditunjang dengan kesehatan yang baik pula. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa sehat adalah menerapkan pola hidup bersih. Maka dari itu, setiap warga sekolah harus berusaha untuk menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekolah. Terlebih di era pandemi COVID seperti ini, kebersihan diri selalu menjadi utama bagi para peserta didik dengan menggunakan masker, misal menggunakan hand sanitizer, atau rajin mencuci tangan dan tentunya menjaga jarak. Sedangkan kebersihan lingkungan bisa diupayakan melalui kegiatan piket kelas maupun piket secara rutin bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Berikutnya adalah keindahan, bahwa ruang kelas yang tertata rapi dan dihias seindah mungkin akan meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir adalah ketertiban. Dalam proses pendidikan harus dilakukan dengan tertib agar dapat membawa hasil yang diharapkan.